Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat subuh Masjid Darul Razak, kota wisata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita nanti akan bacakan dan mentadabburi beberapa ayat berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita kembali mengingat tentang peristiwa besar ini sebab banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah Nabi sampai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadikan tonggak penanggalan Islam itu tahun satunya dimulai dari tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hijrah, itu ada ayat-ayat yang sudah turun jauh hari sebelum Nabi hijrah, atau ayat-ayat yang turun setelah Nabi membentuk negara di Madinah. Tapi peristiwa perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah itu sendiri, ini menariknya, Allah bercerita peristiwa hijrah itu tidak dengan kata hijrah. Kata hijrah dalam berbagai bentuk kata di dalam Al-Quran itu kan ada sekitar 22 tempat. Tapi ketika Allah bercerita perjalanan Nabi mulai dari rumahnya sampai ke Madinah, dalam surat At-Taubah ayat ke-40, Allah tidak menggunakan kata hijrah. Kata apa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata An-Nasr, yang berarti pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jika kamu tidak membantunya, membantu Rasul, maka sesungguhnya Allah lah yang membantunya ketika orang-orang kafir mengeluarkannya, mengusirnya. Saat itu dia adalah salah satu dari dua orang yang sedang berada di dalam gua ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah pun menurunkan sakinah kepadanya dan menguatkannya dengan tentara yang tidak terlihat, dan Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah dan kalimat Allah yang tinggi. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saudara, ayat ini dibuka dari kalau kamu tidak membantunya, maka Allah membantunya. Ada dua pelajaran penting di sini. Yang pertama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya
dan kepada agama ini adalah sesuatu yang mutlak, pasti. Yang kedua adalah kita perlu menentukan sikap kita berada di sisi mana dalam perjuangan ini. Kan Allah bilang begini, kalau kamu tidak bantu, berarti ini kan sebenarnya perintah yang tersirat dari Allah, harusnya kamu bantu ini agama. Harusnya tempatmu berdiri di sisi ini. Tapi kalau kamu tidak berdiri di sini, Allah Subhanahu wa taala bersama ini. Allah bantu dia. Baik. Berarti ketika Allah menggunakan kata an-nasr di dalam konteks hijrah di ayat ini, itu benar-benar menunjukkan bahwa tidak ada perjuangan termasuk hijrah yang sia-sia. Pasti ujungnya adalah kemenangan. Tapi prosesnya butuh waktu. Tidak boleh ada keraguan di dalam diri kalian bahwa jika umat ini benar, ya, jika umat ini benar dalam perjuangannya, pasti mereka akan memperoleh kemenangan. Kamu mau bantu atau tidak, itu bukan urusanmu. Kamu mau bantu atau tidak, itu hanya menentukan kualitas dirimu, menentukan keimananmu. Bukan bergantung kemenangan ini kepada dirimu, bukan. Jangan sampai merasa bahwa kemenangan karenaku, kalau aku tidak bantu tidak menang. Tidak. Jadi kalau kita melihat perjuangan Palestina pada hari ini misalnya, itu kita yakin 100% bahwa Masjidil Aqsa itu pasti akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Tetapi kita perlu melihat diri kita berada di sisi mana kita dalam perjuangan ini. Jadi kalau sekiranya nanti kaum muslimin memperoleh kemenangan, tapi tidak ada sedikit pun peran kita di situ, memang Allah yang membantu kaum muslimin. Memang Allah yang memberikan kemenangan. Makanya wala dan bara kita dalam perjuangan ini diuji. Dan dalam setiap perjuangan dia menjadi semacam agenda tasfiyah dari Allah Subhanahu wa taala. At-tasfiyah artinya filterisasi. Siapa yang benar-benar jujur dengan keimanannya, di pihak mana dia berada, atau siapa yang keimanannya selama ini hanya di kulit ari, dan kemana dia sebenarnya meletakkan loyalitasnya, bermanis-manis muka dan bersalaman dengan musuh, berada di sisi yang melukai hati kaum muslimin. Dalam perjuangan mesti kita melihat itu. Saat perang Khaybar, itu kan orang-orang Arab Badui secara umum dan orang-orang munafik itu waktu tahu Nabi menuju Khaybar, mereka ingin ikut dalam barisan itu. Supaya apa? Sebab harta rampasan perang di Khaybar itu besar. Yahudi yang terusir dari Madinah itu membentuk kampung dengan 3 lapis benteng di Khaybar, utara Madinah. Pasukan kaum muslimin yang keluar bersama Nabi ketika itu 1.400 orang. Dan benar-benar kuat itu pasca Hudaybiyah, karena Muharram tahun ke-7. Ya, saking stabilnya Madinah, Nabi sudah perintahkan sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah untuk kembali ke Madinah. Nabi belum pernah begitu. Jadi Nabi ketika pertama kali hijrah ke Madinah itu, Nabi membaca realita. Karena Nabi harus benar dalam mengambil tindakan berkaitan dengan 3 kelompok besar masyarakat ketika itu. Kelompok muslim, kelompok musyrik, dan kelompok Yahudi.
Kelompok muslim ini terdiri dari beberapa golongan. Golongan Ansar punya problemnya masing-masing, iya kan? Di Ansar ini ada Aus dan Khazraj yang punya trauma konflik ratusan tahun. Itu susah menyembuhkannya, ya. Bukan konflik lah kita bilang, pembelahan di tengah masyarakat pasca Pilpres 10 tahun yang lalu saja. Itu lukanya masih hari ini. Artinya masih berefek sampai hari ini, ya. Masih ada teman kita yang keluar WhatsApp, belum kesini, belum grup WhatsApp tapi belum masuk lagi, kan gitu. Ini konflik, benar-benar konflik. Bahkan terjadi kontak fisik, peperangan fisik yang besar. Hanya 4 tahun sebelum Nabi sampai di Madinah. Kan ada perang itu, perang Ba'ith namanya, ya. Itu antara Aus dan Khazraj ini terjadi pertumpahan darah. 2 tahun sebelum orang-orang Madinah baiat Aqabah kepada Nabi di Mina, waktu Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi pada musim haji sebelum Nabi hijrah tahun 11. Berarti kan tahun 9 kenabian itu. Karena baiat Aqabah itu tahun 11 kenabian. Nabi sampai di Madinah awal tahun 14 kenabian, ya, Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian. Baik, atau 13 tahun setelah Nabi berdakwah. Lalu ada lagi golongan muhajirin dari kelompok muslim ini. Ada lagi golongan orang Islam di Mekah, orang-orang lemah yang tidak bisa berhijrah, seperti Ummul Fadl dan anaknya Abdullah bin Abbas. Sebab suaminya Abbas, paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, saat itu belum memeluk Islam. Kemudian ada lagi kaum muslimin yang berasal dari kabilah-kabilah di luar itu, di luar Madinah, tapi bukan orang Mekah, seperti dari Bani Ghifar, ya. Kemudian kaum muslimin yang di Yaman. Nah, kemudian ada lagi kaum muslimin yang di Habasyah. Itu kan jumlahnya besar juga, 80 orang, dan Nabi tidak pernah melupakan mereka. Nabi tidak perintahkan mereka ini pulang ke Madinah begitu Nabi hijrah ke Madinah, tidak. Nabi seolah-olah masih tetap ingin menjadikan Habasyah ini sebagai pangkalan dakwah, pangkalan cadangan dari dakwah Islam. Kalau sekiranya musuh kemudian dapat mengepung Madinah, menghancurkan mereka, masih ada kelompok yang meneruskan dakwah Nabi yang ada di Ethiopia itu. Hanya ada sebagian sahabat yang dipanggil Nabi dari Habasyah ke Madinah karena memang dibutuhkan keahliannya, karena Nabi membentuk negara. Tapi Nabi menarik seluruh sahabat dari Habasyah ini baru setelah perjanjian Hudaybiyah, karena memang terlihat kaum muslimin negara Madinah pada saat itu sudah sangat kuat. Makanya Allah sebutkan inna fatahna laka fathan mubina, itu Hudaybiyah. Baik, waktu di Khaybar itu mereka Badui dan kelompok munafik ini mau ikut dalam peperangan itu kan ditolak. Tapi ada seorang Badui yang memang memeluk Islam, kemudian ikut berperang sama Nabi, ikut berperang sama Rasulullah. Nabi, ya, dalam pertempuran itu membagi-bagikan harta rampasan perang, ghanimah. Ini belum selesai semua pertempuran, belum. Arab Badui itu berkata, ketika diberikan oleh Nabi, Nabi juga berikan kepadanya, dia menolak. Ya Rasulullah, aku masuk Islam dan berjuang bukan untuk ini, tapi aku ingin memang berperang di jalan Allah dan menemui syahidku. Ya, aku ingin memang mati di sini dan kena panah di sini. Dia menunjuk lehernya. Kata Nabi, kalau engkau jujur kepada Allah, Allah akan buktikan itu.
Keesokan harinya kembali pecah pertempuran, jasadnya dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kena luka ya dari musuh itu tepat di tempat yang dia tunjuk kemarin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau orang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam peperangan itu, dalam perjuangan ini selalu menjadi agenda tasfiyah atau filterisasi dari Allah untuk kita melihat siapa yang benar-benar berpihak kepada kaum muslimin dan siapa yang bermesra-mesra terhadap musuh. Saudara, ini kan lagi hangat ya, bahwa umat ini memang benar-benar terluka ketika melihat beberapa orang ya, mereka menyebutnya tokoh gitu, tapi jauh sebenarnya dari tokoh ini. Apalagi kalau melihat pembacaan mereka terhadap geopolitik ya, kemudian isu-isu sosial umat dan lain-lain sebagainya. Ini kan nir empati sebenarnya. Kalau tidak, anggaplah kehilangan empati ini husnuzon kita lah kepada mereka. Sebab kejam sekali kalau kemudian ada prasangka bahwa mereka ini memang punya agenda ya, bagaimana keberpihakan mereka ini kepada Zionis. Sebab mengikuti agenda-agenda Zionis dan tanpa sadar mereka masuk dalam propaganda Zionis, sehingga mereka kemudian bisa disebut sebagai pengkhianat. Dalam sejarah, salah tempat berdiri atau menjadi pengkhianat dalam perjuangan itu pasti ujungnya adalah sampah. Ya, mereka akan masuk dalam tong sampah sejarah. Anda misalnya begini, dengar nama Abu Righal. Abu Righal ini orang tidak kenal siapa dia. Orang juga tidak peduli tentang lahirnya, keluarganya, apanya. Tidak. Seperti orang membahas para pahlawan-pahlawan. Tapi Abu Righal disebut-sebut dalam lisan orang-orang Arab, dalam syair-syair mereka sebagai bapak pengkhianat. Siapa Abu Righal ini? Abraha al-Ashram ketika berniat untuk menghancurkan Ka'bah tahun kelahiran Nabi itu, dia kan panggil beberapa orang Arab, siapa yang mau menjadi penunjuk jalan ke Mekah, karena dia juga nggak tahu jalannya. Dijanjikan harta yang banyak, siapa yang mau mengambil tugas ini. Tidak ada satupun orang Arab yang mau mengambil tugas ini, karena kan berkhianat kepada bangsa. Yang mengambil hanya Abu Righal. Kata Abu Righal akhirnya oke. Sehingga Raja Abraha itu dapat sampai ke Mekah itu karena ada Abu Righal yang menjadi penunjuk jalan rute menuju Mekah. Maka orang-orang jahiliyah kemudian menobatkan bapak pengkhianat bangsa Arab itu adalah Abu Righal tadi. Dalam syair-syair mereka kalau ada pengkhianat mereka sebut Abu Righal zaman itu. Bahkan mereka setelah haji pasti mereka ke kubur Abu Righal dan melontar ya batu ke kuburannya itu, merajam kuburannya. Sampai mati pun terhina para pengkhianat ini. Mereka yang bermesra-mesra dengan musuh, tidak berempati dengan perjuangan bangsanya. Dalam sejarah Islam ada beberapa yang terkenal. Di antaranya adalah Abu Talib Muhammad bin Ahmad bin Ali, atau yang disebut dengan Ibnul Alqami. Dia ini kan menteri Khalifah Musta'sim dinasti Abbasiyah. Dia ini berkhianat, berkirim surat secara diam-diam kepada Hulaguhan supaya memberi jalan kepada Hulagu untuk menaklukkan Baghdad. Dia menteri Musta'sim. Di antara upaya pelemahan yang dia lakukan adalah dia merumahkan
90.000 ya tentara dengan alasan menghemat anggaran negara, sehingga yang tersisa cuma 10.000. Jadi banyak orang yang melihat permukaan sejarah kehancuran Baghdad itu adalah ketika Hulagu Khan menulis surat kepada Musta'sim untuk mengosongkan Baghdad. Musta'sim kemudian membuat surat yang keras, ancaman bahwa Allah akan murka kepada kalian begini, dan itu membuat marah Hulagu Khan. Itu yang di permukaannya. Tapi benih-benih kehancuran Baghdad itu sebenarnya dimulai dari pengkhianatan Ibn al-Alqami ini. Jadi begini ya, sejarah tentang perjuangan umat yang digembosi oleh orang-orang yang mencari muka kepada musuh itu sepanjang zaman itu ada. Tapi ada yang berhasil dan ada yang tidak. Di Gaza ini benar-benar menjadi tasfiyah, karena pernah berlaku hanya beberapa bulan setelah Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia. Kan yang paling heroik kisah tentang penaklukan Baitul Maqdis itu setelah Umar bin Khattab adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi coba kita baca sejarah, hanya beberapa bulan setelah Salahuddin Al-Ayyubi wafat terjadi konflik antar keluarga klan Ayyubi ini. Di Palestina dan Damaskus itu dipimpin oleh Sultan Saleh Ismail. Sultan Saleh Ismail. Dia kemudian bersikap serakah, ingin meluaskan kekuasaannya dengan menguasai Mesir. Pada saat itu Mesir di bawah kekuasaan Syajaratud Dur. Syajaratud Dur ini ratu kedua dalam peradaban sejarah Islam yang memimpin. Ya, karena yang pertamanya adalah Sultanah siapa di Delhi ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa di lidah saya namanya. Jadi itu yang menjadi pemimpin perempuan pertama. Nah, kemudian Syajaratud Dur ini di Mesir. Suami dari Syajaratud Dur ini adalah ponakan dari Sultan Saleh Ismail. Namanya Malik Ayyub. Ya, Raja Ayyub. Itu ponakan dari Raja Ayyub ini, ponakan dari Sultan Saleh Ismail tadi. Nah, karena Mesir kuat, apa yang dilakukan oleh Sultan Saleh Ismail? Dia mendekati pasukan Salibis. Ini kan pertengahan abad ke-13, tahun 1250-an, 1250-an. Dia mendekati pasukan Salib, lalu kemudian minta tolong kepada mereka untuk ikut menyerang Mesir ketika itu. Dengan kompensasi, kata orang Salib, kami mau, tapi kami nanti diberikan Baitul Maqdis. Dia okekan. Bahkan dia tambahkan lagi, ya, Arshelon pun masuk dalam perjanjian itu. Untuk kalian semua ini, Al-Quds dan Arshelon itu untuk kalian. Askelon ya, Askelon, Askalan bahasa Arabnya, ya, Ashkelon sekarang namanya. Tapi untunglah kemudian pasukan Malik Saleh dari Mesir ini dapat mengalahkan mereka. Kalau tidak, coba bayangkan bagaimana kemudian Al-Quds dapat direbut kembali hanya beberapa bulan setelah kematian Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat legendaris menaklukkan Al-Aqsa. Teman-teman, Allah berfirman tentang hijrah tadi, kalau kamu tidak berada di sisi ini, kalau kamu tidak menolong nabimu, maka Allah pasti akan menolong dia. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan
Nabi SAW mengusir Rasul SAW sampai Rasul bersembunyi ke dalam gua bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang musyrik, ya, di ayat ke-40 ini dijelaskan oleh Allah bahwa Nabi itu hijrah bukan atas keinginan dia, bukan, tapi karena terusir, karena diancam akan dibunuh, disempitkan langkahnya. Itu kan sama dengan mengusir, menyingkirkan. Jadi Nabi itu diusir dari Mekah. Begitulah ketika Nabi SAW keluar dari kota Mekah itu, kemudian Nabi menghadap ke Mekah dan berkata, "Duhai Mekah, aku tahu bahwa engkau adalah bumi yang paling aku cintai dan bumi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, ya, laulam yakun ahluki ya akhrajuni, kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, maka aku gak bakal keluar dari sini." Jadi Nabi itu betah sekali di Mekah. Begitu juga para sahabat. Tapi memang Nabi SAW sudah tahu bahwa beliau ini bakal hijrah. Itu dari hari yang sama dia tahu bahwa dia adalah Nabi. Karena dari informasi Waraqah bin Naufal sepupu Khadijah, setelah Nabi menerima wahyu pertama Iqra itu Waraqah berkata dia adalah Nabi, dan sekiranya aku masih hidup ketika dia diusir oleh kaumnya, aku akan berada di sisinya, aku akan membantu dia. Subhanallah, hijrah itu memang menentukan sisi mana seseorang berdiri, berpihak. Pada saat pertama kali Nabi tahu dia bakal hijrah pun, Waraqah berkata, sekiranya aku masih hidup, aku yang akan membelanya, berada di sisinya, ikut berjuang bersamanya. Jadi penting sekali melihat dalam setiap episode perjuangan umat ini, kita menentukan tempat kita berdiri secara kuat. Kita ini berada di mana? Gak boleh setengah-setengah, ya. Baik. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika dia berkata kepada sahabatnya la tahzan. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, peristiwa hijrah ini pula yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq memiliki kemuliaan lain lagi dibanding kemuliaan-kemuliaan yang sebelumnya, bahwa status sahabat pada diri Abu Bakar As-Siddiq itu dia dapati di ayat ke-40 surat At-Taubah ini. Jadi idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi siapapun yang mengingkari status Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi, menyebutnya berkhianat, murtad setelah kematian Nabi, maka dia kufur. Tidak boleh ragu kita katakan itu. Kenapa? Sebab orang-orang ini, kelompok ini mengingkari satu ayat Al-Quran di surat At-Taubah ayat ke-40. Ya, kufur kepada satu ayat sama dengan kufur kepada seluruh kitab. Jadi rukun iman ketiganya, yaitu iman kepada kitab, batal. Sebab mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh kitab Al-Quran. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, sahabatnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, saudara, perjalanan dakwah Nabi SAW ini, ketika Al-Quran bercerita la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih Abu Bakar karena Allah bersama kita. Di kalimat ini terdapat isyarat bahwa betapa beratnya perjalanan hijrah, bahwa ini adalah perjalanan yang penuh resiko, tetapi Allah pasti akan melindungi mereka sebab Allah bersama mereka.
Maka kita akan lihat dua fenomena penting dalam peristiwa hijrah. Yang pertama adalah fakta bahwa Nabi menyiapkan segala sesuatu dengan sangat maksimal. Yang kedua adalah Allah memberitahu Nabi dan kita semua bahwa Nabi bisa selamat itu bukan karena usaha dia, tapi karena perlindungan dan kebersamaan Allah kepadanya. Ini menjadi sikap hidup yang jelas dalam diri orang-orang mukmin. Sikap apa? Seorang mukmin itu harus mengoptimalkan seluruh usahanya, tapi dia tidak boleh mengandalkan itu. Dia harus tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, sebab sesempurna apapun dia mengoptimalkan, memaksimalkan usahanya, dia tidak mungkin sempurna. Yang menyempurnakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa fenomena dalam peristiwa hijrah itu yang menunjukkan betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat hati-hati dan maksimal dalam ikhtiar. Tapi mari kita lihat pula bagaimana Allah mengajarkan Nabi bahwa usahamu itu tidak bermakna apa-apa tanpa pertolongan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Saking hati-hatinya Nabi merencanakan perjalanan hijrah ini waktu Jibril turun kepadanya di saat orang-orang Quraisy sedang rapat di Darun Nadwah. Akhirnya keputusan rapatnya adalah Muhammad harus dibunuh. Usul-usulan lain ditolak. Muhammad dijadikan tahanan rumah, ditolak. Muhammad diusir, diasingkan di negeri yang jauh dari Mekah, ditolak. Yang diterima akhirnya usul untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Jibril turun ke Nabi dan berkata, "Udzina lakal khuruj." Sudah turun izin, engkau boleh keluar sekarang. Apakah Nabi langsung keluar ketika itu? Tidak. Nabi tanya kepada Jibril, "Faman yusahibuni?" Siapa yang menemaniku, Jibril? Kata Jibril, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi setelah itu langsung pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kapan Nabi keluar dari rumahnya itu? Nabi nunggu matahari sedang berada di atas, sangat terik cuaca di Mekah. Biasanya orang-orang Mekah pada saat itu masuk ke dalam rumah mereka dan istirahat, tidur. Jadi Nabi memilih waktu yang sangat berat itu untuk keluar, supaya tidak mencolok, tidak jadi perhatian ketika orang-orang masuk ke rumahnya. Nabi pun memilih jalan yang bukan jalan utama menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kan rumah Nabi bersama Khadijah itu posisinya di dekat Marwah. Kalau kita sa'i itu terakhir keluar menuju ke arah toilet itu, ya ke kanan dikit, ya begitu kita keluar ke kanan sedikit, itu posisi rumah Khadijah, rumah Nabi bersama Khadijah. Sementara rumah Abu Bakar As-Siddiq di mana? Rumah Abu Bakar As-Siddiq itu di sebelah kanan Hotel Mekah, Hilton lama. Ya, kalau yang umroh itu tahu. Jadi dari rumah Nabi ke rumah Abu Bakar itu jalur utamanya harus melewati Ka'bah. Tapi kan itu mencolok perhatian orang-orang Quraisy. Nabi melalui jalan yang tidak biasa, bertamu pada waktu yang tidak biasa, melalui jalur yang tidak biasa, masuk ke rumah Abu Bakar pun dari pintu belakang. Abu Bakar tahu ada satu yang penting. Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW, apakah Nabi langsung jawab? Tidak. Hati-hati banget Nabi, maksimal banget usaha Nabi. Karena perjalanan ini kalau bocor selesai urusannya. Nabi berkata kepada Abu Bakar, akhrij man indaka ya Abu Bakar. Suruh keluar dulu yang ada di rumah ini wahai Abu Bakar. Waktu itu Nabi sudah nikah dengan Aisyah, tapi belum tinggal bersama Nabi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, innama hum min ahlika ya Rasulullah. Mereka ini juga keluargamu ya Rasulullah. Abu Bakar yakinkan Nabi untuk tidak apa-apa, bicara aja. Baru Nabi berbicara. Nabi berkata, sudah diizinkan aku untuk hijrah.
keluar dari Mekah. Abu Bakar berkata, "As-suhbah ya Rasulullah, izinkan aku yang menjadi sahabatmu ya Rasulullah, teman dalam perjalanan ini." Kata Nabi, "As-suhbah, ya engkau yang akan menemaniku." Abu Bakar pun menangis saking gembiranya. Kata Aisyah, "Aku belum pernah melihat orang menangis terisak seperti itu karena bahagia seperti tangisan Abu Bakar As-Siddiq ketika tahu bahwa Nabi mengizinkan dia menjadi temannya dalam perjalanan hijrah." Subhanallah. Lalu Nabi mengatur segala sesuatu. Abu Bakar mengajak Nabi ke belakang rumahnya, ditunjukkan 2 onta terbaik. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, pilih yang terbaik untukmu." Kata Nabi, "Aku bayar." "Bithaman," kata Nabi. Kata Abu Bakar, "Ini untuk Allah dan Rasulnya." Kata Nabi, "Tidak, harus bayar." Ya, Nabi mengajarkan kita, jangan sampai kita merasa diri sudah cukup berjuang. Aku sudah banyak ilmunya, aku ngajar aja, aku minta duit dari kalian untuk dakwahku misalnya, aku minta bantuan di bidang ini. Enggak. Kalau bisa kita itu memang totalitas, wakafkan ilmu kita, keahlian kita, waktu kita, tenaga kita, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu baru fundraising ya, itu ketika sudah di Madinah menjadi kepala negara. Sebelumnya tidak. Setelah itu mereka mengatur siapa yang menjadi penunjuk jalan mereka. Maka ditunjuklah Abdullah bin Uraiqid, seorang musyrik tapi profesional dan dapat menjaga rahasia. Lalu mereka kemudian atur rutenya pula. Lihat betapa maksimalnya Nabi. Orang-orang Mekah mengira sudah tahu bahwa Nabi kalau hijrah mesti ke Madinah, karena banyak sahabat yang sudah sampai di Madinah. Informasinya mereka ini hijrah ke Madinah, Nabi pasti menuju Madinah. Madinah ini berada di utara bagian atas dalam map itu. Nabi SAW memutar jalan dulu biar tidak mudah ditebak. Nabi harus ke arah selatan, ke arah Yaman dulu, jauh sekitar 4 kilo. Artinya kalau memutar itu minimal 8 kilo. Nabi menjauh dari rute yang sebenarnya, menambah jarak itu. Dan Nabi memutuskan untuk tinggal dulu di situ. Lihat betapa tenangnya Rasulullah. 3 malam dulu di dalam gua untuk menyerap informasi bagaimana reaksi orang Quraisy ketika tahu bahwa dia keluar Mekah, sehingga mereka dapat menentukan langkah kemana dan kapan mereka harus bergerak. Abdullah bin Uraiqid, Amir bin Fuhairah, ya, itu dijanjikan untuk berjumpa di Gua Sur itu pada hari ketiga, baru memulai perjalanan panjang itu. Kapan Nabi keluar dari rumahnya? Nabi memilih waktu lewat tengah malam, di saat orang-orang sedang tidur semuanya. Tapi lihat, seluruh rencana Nabi ini kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya tanpa pertolongan Allah. Nabi memilih saat yang paling baik untuk keluar rumah itu lewat tengah malam, di saat orang sudah tidur semua. Tapi faktanya apa? Para pemuda yang datang dari berbagai kabilah untuk membunuh Nabi sudah tiba mengepung rumah Nabi sebelum Nabi keluar. Ya, jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala baru perintahkan Nabi keluar. Pandangan mereka sudah kami tutup. Ya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, ya. Siapa yang menutup pandangan orang-orang ini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah Nabi dapat keluar rumahnya dengan selamat karena usaha dan strategi serta rencana Nabi, atau karena Allah yang menutup pandangan orang itu? Allah. Jadi illa tansuruhu faqad nasarahullah. Pertolongan Allah semua kita ini dalam perjuangan. Hanya sebab-sebab. Wajib bagi kita untuk berjuang, wajib bagi Hamas, ya, untuk melemparkan bom mereka. Wajib bagi pejuang Palestina untuk menembakkan musuh. Tapi hancurnya musuh, ya, kemudian kaum muslimin di sana tetap bisa bertahan secara ajaib sampai 9 bulan ini dengan seluruh peralatan-peralatan perang, mesin perang yang canggih,
dan amunisi yang buruk ya, bagi kemanusiaan itu, tapi mereka masih bisa bertahan. Itu pakar-pakar militer takjub sekali dengan apa yang terjadi. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah membelokkan rutenya tidak langsung ke utara, tapi ke selatan dulu ke Gua Sur. Apakah Nabi bisa selamat dengan itu? Ternyata tidak. Orang-orang Quraisy kemudian menyewa pembaca jejak yang paling baik ketika itu. Dan sang pembaca jejak itu benar-benar secara profesional, secara ajaib ya, dapat mengikuti langkah Nabi, jejak Nabi. Padahal sudah dikaburkan oleh gembalaan kambing ya, yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq agar Amir bin Fuhairah mengembala kambing untuk menghilangkan jejak, menghapus jejak mereka. Tapi sang pembaca jejak dapat baca itu. Rute Nabi itu dari rumah Nabi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Diikutin rame-rame oleh orang Quraisy. Abu Jahal mengetuk rumah Abu Bakar, dibuka oleh Asma. Asma waktu itu sedang hamil 8 bulan. Ya, Abu Jahal tanya, "Di mana ayahmu dan Muhammad?" Asma bilang, "Aku nggak tahu apa-apa. Sejak kapan orang Quraisy cerita kepada perempuan-perempuan di rumahnya dia pergi kemana?" Itu emosi sekali Abu Jahal sampai memukul ya, menampar Asma dan berdarah Asma. Abu Jahal sadar itu, langsung dia mundur. Karena aib di zaman jahiliyah itu ya, di Arab itu aib sekali kalau melawan perempuan gitu, berhadapan dengan perempuan. Lalu pembaca jejak kemudian membaca jejak Nabi itu, ternyata menuju ke selatan. Sampai di Jabal Sur, Gunung Sur, pembaca jejaknya hanya melihat jejak Nabi sampai di situ. Saking yakinnya dia bilang begini, jejak keduanya cuma sampai di sini. Kalau mereka berdua tidak ada di sini, kemungkinannya cuma dua: terbenam di dalam bumi atau naik ke langit. Saking yakinnya mereka cuma batas sini. Tapi siapa yang melindunginya? Yang melindungi keduanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat lain yang bercerita tentang peristiwa perjalanan hijrah itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat makar, berencana buruk untuk menangkapmu, membunuhmu atau mengusirmu. Allah melindungimu ya. Mereka berencana, tapi Allah Subhanahu wa taala membalas rencana mereka itu ya. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Saudara, ini bentuk ya bagaimana hijrah itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita harus menempatkan posisi kita di mana dalam perjuangan ini. Adapun berkenaan dengan orang-orang yang hijrah, itu banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bercerita itu. Ini terakhir ya, hanya secara singkat saya sampaikan. Misalnya Allah memuji mereka itu, keikhlasan mereka hanya berharap rahmat dari Allah di surat Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Atau ayat-ayat yang mengangkat moral orang-orang muhajirin ya, di surat Al-Anfal ayat ke-74 ya, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi mereka ini disebut mukmin yang sebenarnya, orang-orang yang hijrah ini. Atau Allah menyebutkan orang-orang yang hijrah kemudian mereka terbunuh di jalan Allah, mereka itu kedudukannya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah sampaikan ini? Ini menarik. Di mana-mana para pengungsi atau yang mencari suaka ke satu negeri baru, itu mereka biasanya dianggap sebagai beban, memantik diskusi panas di parlemen, dianggap menjadi beban ekonomi, dan kedudukan mereka itu ya secara moral mereka merasa diri mereka menjadi beban satu negara,
mereka ini adalah para pengungsi, tidak punya apa-apa, itu kan membuat mereka merasa di bawah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang mengangkat derajat mereka ini ketika mereka sudah di Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan mereka, ya, kebijaksanaan yang dilakukan oleh Nabi dengan mempersaudarakan dengan sesama kaum Ansar, dan di lain sisi Allah mengangkat derajat mereka sehingga mereka ini benar-benar menjadi sama seperti penduduk Ansar juga secara kedudukannya. Sehingga para sahabat muhajirin itu bangga dengan status muhajirinnya, sebagaimana sahabat-sahabat Ansar bangga dengan status Ansarnya. Dan itu belum ada dalam sejarah seperti, ya, yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini beberapa pelajaran penting yang kita ambil dari peristiwa sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana tadi mendengar antum mengatakan al-wala wal bara. Ana ingin bertanya, apa itu yang dimaksud dengan al-wala dan bara? Ya, baik, bagus sekali. Jadi dalam pembahasan tentang keimanan, tentang akidah, itu para ulama banyak sekali, ya, panjang sekali menulis tentang al-wala dan al-bara. Ini bagian dari indikasi keimanan seseorang. Al-wala itu artinya loyalitas. Kepada siapa seseorang meletakkan loyalitasnya. Sementara al-bara adalah lawan kata dari al-wala, yang bermakna berlepas diri. Jadi semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin sempurna walaknya kepada Allah, Rasulnya, dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum, ya, dan semakin dia berlepas diri dari musuh-musuh Islam itu. Itu yang dimaksudkan oleh al-wala dan al-bara tadi. Jadi jangan sampai ada dalam hati kita itu rasa simpati, ya, kepada musuh, itu tidak. Apalagi dalam kasus di mana mereka memerangi kita, ya. Jangan berharap apa-apa, jangan takut apa-apa dengan mereka. Harapan kita hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa meletakkan posisi kita secara jelas itu berada di mana. Kita bersama perjuangan umat, bersama perjuangan kaum muslimin, bersama instruksi para pemimpin-pemimpin umat ini. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sedikit tergelitik tadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Makkah, ada pernyataan beliau yang menyatakan bahwa aku cinta kalau saja tidak terusir, gitu ya Ustaz, ya. Ya. Nah, jadi yang jadi pemikiran atau pertanyaan ini Ustaz, setelah Fathul Makkah, ketika waktu itu Rasul dan umat muslim sudah sangat kuat menguasai Makkah, gitu. Iya. Kenapa tidak kembali ke Makkah, gitu Ustaz, ya? Bahkan yang dari Habasyah tadi kan dipanggil kembali, ya. Iya. Nah, apa pelajaran dari situ Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Jadi kondisi yang disampaikan oleh Nabi ketika dia baru keluar dari Mekah itu, ya, itu adalah kondisi hatinya pada hari itu. Dia berkata, ya, wallahi inni la a'lamu annaki la ahabbu ilayya. Allahumma salli, lupa saya, ya, urutannya itu. Aku mengetahui bahwa engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah, bumi terbaik di sisi Allah. La khairu, lupa saya lafaznya, ya, tapi artinya begini: aku tahu bahwa engkau adalah bumi yang terbaik dan engkau adalah negeri yang paling aku cintai.
Itu keadaan ketika Nabi meninggalkan Mekah. Tapi begitu Nabi sudah tiba di Madinah, Nabi itu berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilainal Madinah kama habbaba ilaina Makkah. Ya Allah, datangkan rasa cinta kami kepada Madinah itu seperti kami cinta kepada Mekah. Sebab para sahabat itu di awal-awal datang ke Madinah itu mereka bikin syair kerinduannya kepada Mekah. Termasuk Bilal bin Rabah, padahal bukan penduduk asli Mekah ya. Dia mengutuk, ada syairnya itu, kemarahan kepada orang-orang Quraisy. Kenapa mereka sampai terusir? Kalau tidak aku sekarang sedang bersantai di di lembah ini, kata Bilal, menyebut nama-nama lembah yang ada di kota Mekah. Indah, suka mereka. Tapi kemudian Nabi berdoa agar kami mencintai Madinah ini seperti engkau buat kami dulu mencintai Mekah. Sehingga Nabi kemudian makin mencintai Madinah, Ya, memang sempat orang-orang Ansor itu ketika pasca perang Hunain, di mana Nabi SAW kemudian banyak memberikan harta-harta rampasan kepada mu'alaf di Mekah itu, mereka merasa bahwa Nabi kalau udah ketemu sama keluarganya, memang pasti keluarganya nomor satu deh, kayaknya Nabi bakal pindah juga ke Mekah, kan begitu. Tapi Nabi temui mereka, Nabi katakan kepada mereka, apakah kamu tidak ridho mereka pulang membawa domba dan onta, kalian pulang membawa Rasulullah. Itu tenang orang Madinah, bahwa Nabi bakal tetap bersama mereka. Ya, itu jawabannya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau belum ada, saya akan bertanya dulu, Ustaz. Berkaitan dengan upaya maksimal sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, meskipun akhirnya itu segalanya yang menolong adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Itu bagaimana aplikasinya? Misalnya kita sedang dalam posisi yang sangat lemah dan menyiasati sesuatu yang sangat berat atau sangat kuat, sehingga alternatif upaya yang ada di benak kita itu, kita sendiri menganggap upaya ini tidak akan ada artinya dengan kesulitan yang sebesar ini, kayak gitu. Yeah. Nah itu bagaimana ininya, kemudian yang harus kita lakukan gitu? Apakah tetap menjalankan upaya-upaya meskipun kita sendiri tidak yakin dengan keefektifannya, atau bagaimana, Ustaz? Iya, ya, bagus sekali. Jadi memang ada wilayah al-kasbu atau usaha, ada wilayah at-tawakkul atau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembiranya adalah Allah cuma perintahkan kita berusaha itu hanya sebatas kemampuan kita di mana. Selebihnya adalah wilayah kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun musuh sekuat apapun, waktu di Badar kaum muslimin itu kan masih lemah sekali, masih berkutat dengan krisis ekonomi 2 tahun pertama di Mekah. Mereka keluar ke medan Badar itu pun hanya 313 orang dengan senjata standar kalau orang keluar padang pasir, bukan untuk perang. Belum ada peralatan perang. Karena misi mereka cuma untuk mencegat kafilah dagang, bukan pasukan perang. Sementara kemudian kenyataan yang mereka dapatkan, kafilah dagang Abu Sufyan sudah lewat dan sudah meminta pertolongan dari Mekah. Sehingga kemudian Quraisy mengirim pasukan, ya, yang sampai ke Badar itu 950 orang dengan senjata lengkap. Ini kan tidak berimbang. Dalam hitungan manusia 313 orang tanpa senjata perang melawan 950 orang dengan persenjataan perang lengkap, apa artinya? Tapi Allah perintahkan mereka, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan kekuatan untuk menghadapi mereka itu semaksimal mungkin yang kamu bisa. Mastata'tum, semampu kalian. Ya kan? Tapi ini di surat Al-Anfal nih, ayat ke-60.
Tetapi di ayat ke-17 di awal Allah sudah sebutkan, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Sebenarnya bukan kamu nanti yang bakal membunuh, tapi Allah yang membunuh. Bukan kamu yang melepaskan anak panah, tapi Allah yang melepaskan anak panah. Ayat ke-17 ini seolah-olah ngapain kita berusaha? Semuanya dari Allah. Tapi ayat 60 menegaskan bahwa kita harus berusaha semaksimal yang kita bisa. Lihat ayatnya. Wa a'iddu lahum mastata'tum. Mastata'tum semampu kalian. Allah tidak berkata wa a'iddu lahum mithla quwwatihim quwwah, siapkan kekuatan setara dengan kekuatan musuh. Enggak. Allah tidak berkata wa a'iddu lahum fawqa quwwatihim quwwah, siapkan kekuatan di atas kekuatan musuh, juga tidak. Allah bilang siapkan kekuatan semampu kalian saja. Musuh kekuatannya A, B, C, D, E sampai Z, musuh punya semua. Mulai dari drone, tank, ya bantuan Amerika, ini terus begitu. Mereka punya nih kekuatan dari A sampai Z. Kamu cuma punya kekuatan A, B, C, D. Udah. Kata Allah, kamu cuma wajib menyiapkan sampai D saja. E, F, G, H, I, J sampai Z-nya urusan Allah. Itu cara kita. Jadi kita jangan melihat bahwa oh ini besar sekali, jangan. Karena Allah berkata kam min fi'atin qalilatin ghalabathu fi'atan kabiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil dapat menang melawan kelompok yang besar dengan izin Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha kita. Kita berusaha itu sebagai bentuk apa? Kewajiban kita saja menjalankan syariat. Adapun kemenangan hasil itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan mengkalkulasi hasil, itu urusan Allah. Urusan kita fokus terhadap kemampuan kita di mana, kita maksimalkan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin ini dulu ya teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.